Kemajuan teknologi dan media sosial adalah anugerah, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Dalam suasana work from home atau WFH, kehidupan harus berjarak. Kami telah memanfaatkan media sosial untuk melaksanakan praktikum biologi dan kesehatan tanah dengan tema siklus hara merupakan kunci utama dari pengelolaan kesuburan tanah dalam sistem pertanian berkelanjutan. Dengan tujuan menghasilkan kompos yang aman untuk kesehatan manusia, hewan, dan alam itu sendiri sehingga menghasilkan makanan yang baik dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agri Diva Anugrah Hadi, NIM 1801614956, berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat praktikum pembuatan kompos, saya menggunakan bahan organik dari ampas tebu dengan pupuk kandang, kotoran sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Maranatha Sinambela, NIM 1806124851, domisili Rokan Hilir. Adapun bahan kompos yang saya gunakan adalah, yang pertama itu adalah daun mangga, yang kedua adalah pupuk organik dari kotoran ayam, yang ketiga itu adalah tanah hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan dengan NIM 1806125004. Saya berasal dari daerah Indragiri Hilir. Pada saat praktikum pembuatan kompos, bahan organik yang saya gunakan adalah kulit pisang dan pupuk kandangnya menggunakan kotoran kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Utomo Abiuda, NIM 1806111809, berdomisili di Bangkina. Pada saat pengomposan, bahan yang saya gunakan adalah daun kering, dan pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Pratama dengan NIM 1806111860 yang berdomisili di Kota Payakumbuh dengan bahan komposnya yaitu jerami padi dan kotoran sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Pratama, NIM 1806110058. Saya berdomisili di Kampar. Pada saat praktikum pembuatan kompos, saya menggunakan bahan organik ampas tebu dan juga pupuk kandang dari kotoran kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sofia Ulfa dengan NIM 1806111820. Saya berdomisili di Pekanbaru, dan pada saat praktikum, bahan organik yang saya gunakan ialah sayur-sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawan Saputra, NIM 1806112239, berdomisili di Pekanbaru. Pada saat praktikum pembuatan kompos, bahan organik yang saya gunakan adalah daun pisang kering dan batang pisang, dan pupuk kandang yang saya gunakan adalah kotoran ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fitrianti dengan nomor NIM 1806112258 yang berdomisili di daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada saat praktikum pembuatan kompos, saya menggunakan bahan organik jerami padi dan juga pupuk kandang kotoran sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Siddiq Harahap, NIM 1806112152, berdomisili di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Pada pembuatan kompos, saya menggunakan bahan organik batang pisang dan pupuk kandang kotoran ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Oktarela dengan NIM 1806124436, asal Kabupaten Kuantan Singingi. Pada praktikum, saya menggunakan ampas tebu dan kotoran sapi.
Langkah pertama dalam melakukan pengamatan kompos adalah mengamati suhu dan kelembapan dari kompos itu sendiri. Dalam melakukan pengamatan ini, alat yang digunakan dapat berupa termometer ataupun soil tester. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap pH kompos. Untuk melakukan pengamatan terhadap pH kompos juga dapat melakukan dengan soil tester ataupun dengan kertas lakmus. Selanjutnya, kompos disebar di atas alas. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap bau, warna, dan makrofauna yang berada di dalam kompos. Setelah melakukan pengamatan terhadap bau, warna, dan makrofauna yang ada di dalam kompos, langkah selanjutnya dalam pengamatan kompos adalah melakukan pembalikan terhadap kompos. Pembalikan ini bertujuan untuk membuang panas yang berlebihan, memasukkan udara segar ke dalam tumpukan bahan, meratakan proses pelapukan di setiap bagian tumpukan, meratakan pemberian air, serta membantu penghancuran bahan menjadi partikel kecil-kecil. Berikut data dari hasil pengamatan kompos dari minggu pertama hingga minggu kelima. Uji kualitas kompos. Langkah pertama adalah menyiapkan cup untuk tempat penyemaian cabai. Selanjutnya, diambil tanah topsoil sebagai media dalam penyemaian cabai. Selain itu, diambil juga kompos sebagai tempat penyemaian kedua. Setelah itu, dimasukkan masing-masing media tanam ke dalam cup. 10 untuk media tanam kompos dan 10 untuk media tanam topsoil. Langkah selanjutnya adalah benih cabai yang telah berkecambah diambil. Dan dilakukan penanaman pada 10 cup media tanah topsoil dan 10 cup media kompos. Setelah 7 hari disemai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengamatan terhadap bibit tanaman cabai. Setelah dilakukan pengamatan, dapat terlihat bahwa persentase pertumbuhan yaitu 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan benih cabai serta uji kecambahnya. Peralatan yang kita gunakan yaitu pisau, botol aqua, selotip, mika plastik, tisu. Sedangkan untuk bahan yang kita gunakan yaitu cabai merah. Langkah pertama, kita jemur cabai merah di bawah teriknya matahari sekitar 2 hingga 3 hari. Kemudian dibelah cabainya dan kita pisahkan antara biji dan kulitnya. Kemudian dikering anginkan. Setelah itu kita rendam, tujuannya untuk melihat benih yang berkualitas. Disiapkan 2 lapisan tisu dan kita basahi tisu tersebut dengan air. Tujuannya untuk mempercepat proses perkecambahan. Setelah itu diletakkan biji cabai pada tisu yang sudah kita basahi. Kemudian dilipat dari sudut hingga semuanya tertutup. Setelah itu kita letakkan pada mika plastik dan kita beri selotip di sekelilingnya sehingga tidak ada udara yang masuk. Penutupan ini dilakukan dengan rapat dan disimpan selama 3 hari. Setelah 3 hari kemudian, benih cabai
adalah waktu. Maka berbahagialah bagi siapapun yang pandai mengatur dan memanfaatkan waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.